Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu Allah wa barakatuh. Maqam baqabillah menyatakan adanya pengakuan seluruh alam ini dengan melihat wujud keberadaan Allah Ta'ala. Ada dua hal untuk menyatakan wujud keberadaan Allah Ta'ala. Yang pertama adalah syuhudul kasrah fil wahdah dan syuhudul wahdah fil kasrah. Syuhudul kasrah fil wahdah yaitu melihat yang banyak pada yang satu, yaitu yang Anda lihat sesungguhnya keberadaan semua makhluk tersebut nyata dengan keberadaan Allah Ta'ala tanpa ada dengan sendirinya. Misalnya sebuah pohon kayu, kita melihatnya mempunyai cabang, mempunyai ranting, daun, dan lain-lain. Kalau kita renungkan baik-baik dan membicarakannya dengan pikiran hati, sesungguhnya semua itu berasal dari satu kesatuan, yaitu dari benih, dari biji. Begitu pula dunia ini, semua terjadi hanya dari satu, yaitu dari Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, syuhudul wahdah fil kasrah, yaitu melihat satu pada sekian banyak yang kita lihat. Sesungguhnya Allah Ta'ala ada dalam setiap partikel wujud. Misalnya kita melihat sebutir benih sebuah pohon, lalu terbayang di benak kita, sesungguhnya dari benih itulah lahir dan tumbuh semua daun, ranting, buah, dahan, dan lain-lainnya. Demikian pula keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang darinya seluruh dunia ini muncul. Pembicaraan ini dengan melihat dari batin kita, yang artinya keimanan kita, dan bukan melihat pada kata-kata dan pengucapannya, karena lidah manusia tidak akan mampu menjelaskannya. Bahkan kata dan pengucapan lidah pun tidak memberikan manfaat sama sekali. Oleh karena itu, kata Sayyidi Mustafa Al-Bukhari radhiyallahu an, sesungguhnya perjalanan pemimpin kaum arif billah yang merupakan orang-orang yang memiliki kebenaran adalah suatu perjalanan yang sangat cemerlang, yaitu suatu perjalanan gaib yang tidak dapat dideteksi oleh dunia, panca indera, dan tidak dapat dilihat dengan mata. Perjalanan itu dengan hati, karena sesungguhnya perjalanan ini berasal dari pekerjaan yang gaib. Oleh karena itu, wajib bagi pelajar sejati untuk mengakui asarnya, yaitu masa lalunya, dan menerimanya dengan sungguh-sungguh, menghadapinya dan siap menahan nafsu, karena perjalanan kepada orang arif billah begitu sulit karena keadaannya. Ilmu jauh atau ilmu rasa tidak bisa ditulis dalam bentuk garis ataupun tulisan. Barang siapa mengatakan bahwa ia dapat memperolehnya melalui pembeli tersebut kepada siapapun, tidak bisa menyampaikan dengan rasa, dan hanya hamba tersebut tidak mendapat pembicaraan dari para syekh. Hanya syekh saja yang menunjukkan jalan dan tempatnya, karena hamba tersebut sedang berada di amar zauq, di amar rasa. Siapapun yang tidak merasakan zauq tidak akan mengetahuinya. Sebagaimana kata hukama, orang-orang bijak, yang artinya barang siapa yang tidak merasakan zauq, niscaya dia tidak mengetahui. Lam yajuk lam yadrib. Misalnya saja seseorang yang tinggal di negara, di tempat lain, di negara yang tidak memiliki kelapa, buah kelapa. Orang-orang menceritakan kepadanya tentang rasa buah kelapa dan bagian-bagiannya. Tentu ia tidak akan dapat merasakan kelapa tersebut secara nyata, hanya dari cerita saja, karena ia belum mencicipinya, belum merasakannya. Namun ketika ia sudah mencicipinya, merasakan kelapa tersebut, lalu dia tahu bagaimana rasanya. Begitu juga ilmu Allah Ta'ala. Jika seorang sudah pernah mengalaminya, pernah merasakannya, pasti dia akan mengetahuinya sendiri tanpa perlu bersusah payah menceritakannya.
Kaum Arif Billah sendiri tidak dapat mengenalkannya dan menceritakannya serta merta, tidak mampu memberikan contohnya kepada para murid-muridnya, karena akan berbeda rasanya para murid walaupun kita ceritakan dengan rasa orang Arif Billah tersebut. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak dapat mengenal Engkau dengan identitas dirimu yang sebenarnya. Bahkan lidah mereka pun terasa canggung, terasa keluh untuk mengucapkannya. Kemudian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi, barang siapa benar-benar dia mengenal Allah Ta'ala, maka lidahnya akan keluh karena dia dalam keadaan amar zauk. Akan rasanya tiada bisa bicara lagi, karena begitu lain daripada yang lain, begitu nikmatnya, tiada yang bisa disampaikan. Lihatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dalam setiap partikel wujud, yaitu melalui kesaksian kita, kesaksianmu dan keseluruhan kesaksian para manusia terhadap hakikatnya dan qayyumnya. Jika kita berusaha mengetahui zatnya tanpa hulul dan ihtiyat serta kaifiat, jika melalui kesyahidanmu melawan sifat keperkasaan dan keagungannya, maka kita tidak akan dapat mengenalnya kecuali sifatnya. Hal ini dikarenakan sebagian besar aulia mencapai makrifat Allah Ta'ala hanya sebatas sifat-sifatnya saja, dan belum ada seorang pun yang berusaha mengetahui zatnya kecuali semua aulia yang berada di bawah telapak kaki Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.